Pulau Mintin yang terletak di Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah ini banyak menyimpan cerita dan legenda yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat setempat. Salah satunya, pulau yang memiliki 3 bagian ini pernah disinggahi oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Tidak diketahui pasti kapan orang nomor 1 pertama di Republik ini singgah di pulau tersebut. Namun mitos yang berkembang, ketiga pulau ini memiliki legenda tersendiri yang sebagian hanya tinggal cerita dari mulut ke telinga. Bukan hanya Presiden Republik Indonesia Soekarno, pahlawan Kalimantan Tengah Cilik Riwut juga pernah melakukan pertapaan di Pulau Mintin ini, sebut Wawan dan Uhing selaku tokoh yang mengetahui seluk-beluk pulau tersebut. Wawan mengungkapkan tidak diketahui pasti apa yang dilakukan Soekarno di pulau tersebut. Namun kebiasaan orang dulu lokasi tersebut digunakan untuk lokasi pertapaan atau bersemedi dengan maksud dan tujuan tertentu. Sampai saat ini legenda dan mitos pulau ini masih lestari dan masih menyimpan banyak misteri. Konon, pada dahulu kala zaman Temanggung Darung Bawan, sebelum menjadi sebuah pulau terdapat sebuah menara tinggi yang di atas pucuknya terdapat sebuah batu merah. Tidak tersebut secara rinci siapa yang membangun menara tersebut yang ceritanya sudah berdiri sebelum zaman Temanggung Darung Bawan. Raja penyakit yang turun dari langit mencoba bersemayam pada batu marah itu. Hal ini membuat Temanggung Darung Bawan menjadi marah hingga memotong menara menjadi 3 bagian. Potongan bagian bawah akhirnya disebut sebagai Pulau Mintin Besar, bagian tengah menara disebut Pulau Mintin Tengah, dan pucuk menara disebut sebagai Busung. Pulau Mintin Besar sering disebut Kambehai. Konon di pulau ini dihuni seekor naga dan dihuni makhluk halus yang memiliki perawakan tinggi dan besar. Dari kisah turun-temurun, bagi yang memiliki nazar atau permintaan, jika dikabulkan harus membayar dengan babi sebagai makanannya. Bagian ujung sebelah utara pulau ini terdapat lubang di bawah air yang disebut-sebut sebagai tempat tinggal naga. Apabila terjadi pusaran air dan riak, masyarakat setempat percaya naga yang tinggal di daerah ini sedang kembali atau keluar dari sarang. Pulau Mintin Tengah disebut masyarakat setempat sebagai Jata. Pulau ini ditinggali seekor buaya kuning. Sampai sekarang ini, masyarakat masih ada yang melihat penampakan buaya kuning tersebut. Di pulau ini juga terdapat rumah keramat, yang dijadikan sebagai tempat pertapaan yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk mengajukan berbagai permohonan. Busung merupakan bagian teratas menara merupakan pulau yang tidak terlihat karena berada di dalam air. Pulau ini terletak di tengah-tengah Pulau Mintin Besar dan Pulau Mintin Tengah. Mitos Busung ini cukup unik. Masyarakat setempat percaya bahwa batu merah dari menara ini yang bisa membuat air asin yang masuk dari laut menjadi tawar. Wawan yang memiliki garis keturunan mengelola pulau tersebut mengungkapkan meski banyak legenda dan misteri yang masih tersembunyi dari ketiga pulau tersebut, masyarakat setempat masih memelihara cerita tersebut secara turun-temurun. Ia mengaku hanya 2 keluarga yang memiliki kepemilikan terhadap Pulau Mintin Tengah, yakni Lita Elaga dan Dewi Krasan dengan surat pernyataan atas pulau tersebut pada tahun 1957. Tidak sembarang orang bisa masuk ke pulau ini dan melakukan ritual. Pernah, kata dia, ada warga yang membayar nasar ke tempat ini tetapi meninggal dunia karena tidak memahami tata cara yang harus dilalui. Kepala Desa Mintin, Rusmagau mengatakan dengan banyaknya mitos Pulau Mintin ini diharapkan adanya perhatian dari berbagai pihak untuk mengembangkan kawasan ini menjadi salah satu objek wisata. Belum ada pengembangan secara khusus di pulau ini yang dilakukan oleh pemerintah setempat, kata Rusmagau. Pengembangan potensi wisata sangat diharapkan karena pulau dengan luas mencapai 3 km persegi ini kaya akan berbagai macam tanaman dan berbagai spesies hewan di dalamnya. Berbagai jenis pohon dan tanaman obat ada di dalam pulau ini, sedangkan bermacam hewan seperti kera dan bekantan masih sering dijumpai. Pada tahun 2015 lalu juga ada warga negara asing yang melakukan studi untuk pengembangan kalaweit di pulau tersebut.
Namun, terang Rusmagau, tidak diketahui pasti apakah hewan kalaweit masih hidup karena sekarang ini hewan tersebut tidak pernah terlihat oleh masyarakat sekitar.